Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman yang soleh dan soleha? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat untuk mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Ustazah hari ini. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran fikih. Tentunya masih bersama dengan Ustazah Dian. Namun, sebelum kita membahas informasi lebih lanjut terkait dengan materi kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Sudah siap untuk berdoa? Mari kita mulai. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah teman-teman, hari ini di pembelajaran fikih materinya mengenai sholat. Adapun pembahasan kita hari ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu mengenai hukum sholat, yang kedua yaitu mengenai hukum meninggalkan sholat, dan yang ketiga yaitu syarat wajib dan sahnya sholat. Nah, mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Kita bahas dari yang pertama terlebih dahulu. Nah teman-teman, ulama kaum muslimin telah sepakat bahwa sholat hukumnya adalah wajib. Hal tersebut mengacu kepada Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma ulama. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Ijma ulama telah bersepakat bahwa sholat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia merobohkan agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah teman-teman, di sini ada hukum meninggalkan sholat. Yang pertama, yaitu jika seseorang meninggalkan sholat karena ketidaktahuannya dan berdampak terhadap pengingkarannya, maka dia harus diingatkan dan diajarkan tentang kewajiban sholat. Nah, jika setelah itu ia tetap mengingkari kewajibannya, maka ia telah kafir. Nah, teman-teman, jika ada seseorang yang dia tidak tahu atau misalnya dia lupa, maka bertugas kita untuk mengingatkannya dan juga kita mengajarkan bagaimana terkait dengan kewajiban sholat. Namun ketika orang tersebut sudah tahu namun dia tetap mengingkari kewajiban sholatnya, maka orang tersebut telah kafir teman-teman. Jadi ketika ada teman kita atau ada saudara kita yang memang kebetulan beliau lupa, nah butuh diingatkan, silakan teman-teman dapat mengingatkannya dan mengingatkan juga bagaimana hukum dari meninggalkan sholat. Karena ternyata sholat itu adalah wajib ya teman-teman. Nah yang kedua, jika meninggalkan sholat karena sifat malas, maka ia berdosa besar. Dan jika terus-menerus meninggalkan sholat, maka ia harus bertaubat. Nah teman-teman, ternyata sholat itu wajib. Walaupun kita dalam keadaan lelah, mau tidak mau, kita harus tetap melaksanakan sholat teman-teman. Hilangkan perasaan malas di dalam hati kita, di dalam diri kita. Karena ternyata ketika kita malas sholat, maka itu dosanya besar sekali teman-teman. Dan jika kita terus-menerus meninggalkan sholat, apalagi sholat 5 waktu ya teman-teman, maka kita harus segera bertaubat kepada Allah. Nah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya batas yang memisahkan seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat.
Nah, ternyata teman-teman, batas dari seseorang dikatakan syirik dan juga kufur ternyata meninggalkan sholat. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Nah, ya, selanjutnya yaitu ada syarat wajib sholat. Nah, di sini ada 3 ya teman-teman, syarat wajib sholatnya. Nah, ketika kita mau sholat, maka kita harus menunaikan 3 syarat ini. Yang pertama adalah muslim. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, kita seorang muslim, kita beragama Islam, kita seorang muslim, maka kita sudah menunaikan syarat wajib sholat yang pertama. Yang kedua yaitu balik. Nah, silahkan dicek teman-teman, apakah teman-teman sudah balik atau belum. Jika memang sudah balik, nah untuk perempuan bagaimana baliknya? Untuk laki-laki bagaimana baliknya? Nah, coba dicek kembali. Jika teman-teman sudah balik, maka teman-teman sudah menunaikan syarat wajib sholat yang kedua. Yang ketiga, yaitu berakal. Nah, teman-teman sudah pasti ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan akalnya. Sudah pasti kita berakal. Namun, dalam beberapa kejadian, mungkin bisa saja seseorang hilang akalnya, teman-teman. Nah, untuk orang non-muslim, untuk anak-anak yang belum balik, serta orang gila atau orang yang terkena suatu penyakit, misalnya amnesia atau pikun, sehingga hilang ingatannya, maka tidak wajib untuk menjalankan sholat. Nah, namun kepada anak-anak tetap harus diperintahkan untuk sholat dan juga berlatih untuk mengerjakan sholat ya teman-teman, walaupun memang belum balik. Nah, di sini ada syarat sahnya sholat. Yang pertama yaitu melaksanakan sholat pada waktunya. Nah, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Yang kedua yaitu pasti ya teman-teman suci dari hadas. Nah, seorang muslim yang akan melaksanakan sholat harus dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Nah, jika dalam keadaan berhadas, sholatnya maka tidak sah teman-teman. Nah, perhatikan kembali tubuh teman-teman, pakaian teman-teman, pastikan terbebas dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang selanjutnya yaitu suci dari najis. Nah, teman-teman, ketika kita akan melaksanakan sholat, pastikan bersihkan badan, lalu pakaian dan tempat sholat dari berbagai najis sebelum kita melaksanakan sholat. Karena ketika kita sholat, lalu di tempat mungkin di pakaian kita ada najis, lalu mungkin di badan kita masih ada najis, atau mungkin di tempat sholat teman-teman masih ada najis, nah maka sholatnya tersebut tidak akan sah. Nah, jadi pastikan benar-benar terbebas dari najis. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini suci tubuhnya. Nah, Rasulullah SAW pernah melewati 2 kuburan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kedua orang ini sedang disiksa dan mereka disiksa bukan karena dosa besar. Orang yang satu selalu mengadu sesamanya dan yang lain tidak membersihkan dirinya setelah buang air kecil. Nah, teman-teman, ternyata hal kecil ketika dia buang air kecil tapi dia tidak membersihkannya dengan baik, maka hal tersebut akan menjadi dosa yang besar, teman-teman. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yaitu suci pakaiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pakaianmu bersihkanlah. Quran Surat Al-Mudathir ayat 4. Nah, ini adalah perintah untuk menjaga kebersihan pakaian kita ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu suci tempatnya. Sebagaimana kisah seorang badui yang buang air kecil di dalam masjid. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menyiram bekas air kencingnya dengan air bersih. Biarkan dia sampai selesai buang air kecilnya. Kemudian siramlah bekas kencingnya dengan seember air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang selanjutnya yaitu menutup aurat, baik untuk
wanita maupun pria, baik untuk ikhwan ataupun akhwat ya teman-teman. Nah, seorang muslim juga diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat ketika sholat. Nah, bagi laki-laki, aurat yang wajib untuk ditutup ialah mulai dari lutut hingga bagian pusar. Nah, untuk wanita, auratnya yaitu seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu menutup aurat di setiap memasuki masjid sholat." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Nah, ini adalah perintah bagaimana kita untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat ketika kita akan memasuki masjid atau ketika kita akan sholat. Nah, yang selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Nah, orang yang melaksanakan sholat tentu harus mencari arah kiblat yang tepat. Nah, yang selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Orang yang melaksanakan sholat haruslah mencari arah kiblat yang tepat. Lalu, sholatlah menghadap ke arahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hadapkanlah wajahmu ke masjid." Nah, syarat sah sholat yang selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Tentu ya teman-teman, orang yang akan melaksanakan sholat harus mencari arah kiblat yang tepat. Lalu setelah itu sholatlah menghadap ke arahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Nah teman-teman, alhamdulillah materi kita hari ini sudah tuntas ya teman-teman. Kesimpulannya adalah sholat hukumnya adalah wajib. Hal tersebut mengacu kepada Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Batas yang memisahkan seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Syarat wajib sholat yaitu muslim, balik, dan juga berakal. Nah, semoga setelah mempelajari materi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu ya teman-teman. Karena ketika kita lalai dalam sholat, sesungguhnya kita akan celaka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat," yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5. Nah, adapun proyek teman-teman hari ini yaitu teman-teman buatlah resume mengenai informasi materi yang terdapat di video pembelajaran. Lalu setelah tuntas, dokumentasikan proyekmu dalam bentuk foto. Setelah tuntas didokumentasikan, silakan kirimkan proyek melalui fitur tugas kelas yang terdapat di Classroom, agar Ustazah dapat memantau tugas teman-teman apakah sudah dikirimkan atau belum ya. Nah teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Ustazah Dian hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ustazah. Namun sebelum kita mengakhiri kegiatan kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Sudah siap untuk berdoa? Mari kita mulai. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf apabila Ustazah Dian ada kesalahan dalam menyampaikan informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.